Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan berkaitan dengan latar belakang kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang hebat, kita sebagai seorang pendidik yang bergelut di dunia pendidikan, dan ketika kita dihadirkan dengan kurikulum yang baru, dalam hal ini adalah kurikulum merdeka, maka pasti ada beberapa pertanyaan yang muncul di benak kita. Pertanyaan yang pertama yang mungkin hadir di benak kita adalah, mengapa Indonesia perlu melakukan perubahan kurikulum? Setiap bangsa tentu menginginkan adanya perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa kurikulum merdeka akan diterapkan di beberapa sekolah, terutama di tahun ajaran 2023-2024 ini. Setidaknya ada 5 faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia perlu melakukan perubahan kurikulum. Yang pertama adalah pemulihan sistem pendidikan dari fenomena learning loss. Alasan pertama adalah bangsa harus bebas dari fenomena learning loss. Karena kondisi demikian sangat rentan dialami sebagian besar peserta didik. Apalagi pada saat terjadinya pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Sebagian masih merasa kesulitan dalam menyerap pembelajaran, baik karena kendala jaringan, faktor ekonomi, sosial, maupun kondisi lingkungan sekitar. Sehingga kondisi demikian menjadi faktor utama untuk terjadinya learning loss. Ketika kita melihat data yang terlihat ini, kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, bahwasanya proyeksi nilai jika tidak ada learning loss, maka nilai yang diharapkan adalah 522. Kemudian ketika kita melihat pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, maka nilai yang diperoleh 482. Ini setara dengan kita mengalami learning loss selama 5 bulan. Akan tetapi, pada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat pada masa pandemi, kita mencapai nilai 517. Ini setara dengan learning loss 1 bulan. Fenomena tersebut juga menjadi salah satu kekhawatiran bagi kita sebagai bangsa. Bayangkan saja, bila kondisi ini dibiarkan, maka akan banyak peserta didik yang tidak dapat melaksanakan dan mendapatkan pendidikan secara maksimal. Maka dari itu, pemerintah berusaha melakukan optimalisasi pendidikan dan pembelajaran, salah satunya dengan mewujudkan kurikulum baru. Kurikulum baru tersebut diharapkan mampu mewujudkan dan meminimalisasi adanya kemungkinan terjadinya learning loss. Alasan yang kedua, peserta didik mengalami krisis pembelajaran. Kurikulum baru yang diterapkan diharapkan dapat mengentaskan peserta didik dari adanya krisis pembelajaran. Krisis pembelajaran yang dimaksud berkaitan dengan rendahnya minat belajar, faktor ketertinggalan terhadap materi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Sebelum kurikulum baru diterapkan, sekolah tentu mengikuti aturan-aturan yang berlaku, baik dari segi konten materi yang diajarkan
dan target yang harus dicapai peserta didik selama 2 semester pembelajaran. Hanya saja, tidak semua peserta didik dapat mencapai target, sebab daya serap belajar berbeda antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Maka dari itu, kurikulum baru berusaha memberikan konsep belajar terbaik di mana peserta didik bahkan dapat menyesuaikan pembelajaran berdasarkan passion yang mereka miliki. Sehingga guru akan mempunyai tugas yang cukup ekstra untuk bisa memberikan metode pembelajaran dan penugasan berdasarkan kemampuan masing-masing peserta didik. Selain itu, sekolah di wilayah tertentu dapat menentukan perangkat ajar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Bukan sebaliknya, yaitu menyamaratakan perangkat ajar untuk semua wilayah. Maka dari itu, kurikulum baru diyakini dapat menyelesaikan masalah pada krisis pembelajaran. Alasan yang ketiga, peserta didik perlu meningkatkan pemahaman terhadap bacaan sederhana. Secara tidak langsung, penerapan kurikulum baru diharapkan lebih banyak memberikan peluang kepada peserta didik untuk melakukan keterampilan dan melakukan analisis terhadap proyek yang harus diselesaikan. Tentu saja, analisis tersebut tidak dapat dilakukan oleh para peserta didik jika tidak ada informasi yang masuk ke dalam diri peserta didik itu. Informasi itu sendiri tentu bisa didapatkan bila para peserta didik gemar membaca. Maka dari itu, kurikulum baru diharapkan menjadi salah satu gerbang bagi peserta didik untuk lebih banyak membaca dengan tujuan menggali informasi dan memecahkan solusi. Hal ini juga selaras dengan adanya program AKM yang lebih menitik beratkan pada kompetensi di sektor literasi dan numerasi. Kemudian selanjutnya, alasan yang keempat, peserta didik perlu menerapkan konsep matematika dasar. Hasil dari program for International Student Assessment atau PISA menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan bahwa adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Kurikulum baru perlu diterapkan agar peserta didik dapat lebih banyak menerapkan konsep matematika dasar yang sudah diajarkan. Hal ini juga selaras dengan adanya program AKM pada ranah numerasi. Dan alasan yang kelima, adanya kesenjangan pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial. Kesenjangan pendidikan yang terjadi di berbagai wilayah dan kelompok sosial menjadi pemicu perlunya pembaharuan kurikulum. Kurikulum yang diinginkan tentu merupakan suatu konsep yang dapat memayungi keseluruhan masalah pendidikan. Tentu saja penyelesaiannya tidak hanya sebentar, namun membutuhkan waktu dan sinergitas dari seluruh elemen yang berkaitan. Bapak Ibu, kemudian timbul sebuah pertanyaan, mengapa kurikulum merdeka?
Ibu yang berbahagia, dampak dari kurikulum darurat yang dilaksanakan beberapa waktu lalu menunjukkan pentingnya melakukan penyederhanaan materi. Ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Jika materi yang wajib diajarkan terlalu banyak, maka strategi yang paling rasional bagi seorang guru adalah berceramah satu arah kepada peserta didik. Materi yang padat akan membuat guru kesulitan mengadakan kegiatan diskusi, berargumentasi, dan metode pembelajaran lain yang mendorong murid mengembangkan nalar dan karakternya. Begitu pula dengan penggunaan asesmen diagnostik yang membantu guru menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran dengan tingkat kemampuan murid juga akan susah atau sulit untuk dilaksanakan. Pemberian umpan balik yang membantu murid memahami dan mengkoreksi kesalahan dan kesalahpahamannya juga sulit dilakukan ketika guru lebih memilih kejar tayang untuk mentuntaskan materi. Jika kita ingin guru berfokus pada pembelajaran murid, cakupan kurikulum harus dibatasi pada materi yang memang esensial. Inilah yang menjadi salah satu prinsip utama perancangan kurikulum merdeka. Dengan berfokus pada materi esensial, kurikulum merdeka bisa memberikan waktu khusus bagi pembelajaran yang berbasis kepada proyek. Ini merupakan pembelajaran lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pembuatan karya atau pemecahan masalah secara nyata dan secara kolaboratif. Contoh sederhananya, kegiatan menciptakan lagu atau membuat drama, merencanakan bazar atau membuat produk, dan mengatasi masalah sampah baik di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Pembelajaran semacam inilah yang dapat mengasah kepedulian sosial, menumbuhkan toleransi, melatih komunikasi dan kerjasama. Pembelajaran seperti ini jugalah yang mendorong murid untuk menerapkan konsep atau materi dari berbagai mata pelajaran pada problem atau isu-isu yang nyata. Dengan demikian, murid bisa merasakan relevansi ilmu pengetahuan untuk kehidupan dan tumbuh kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan proses belajar itu sendiri. Pendek kata, kurikulum merdeka dirancang untuk memudahkan guru berfokus pada pembelajaran. Dengan kurikulum ini, alih-alih berlomba dengan waktu untuk menuntaskan materi, guru akan bisa memperhatikan apa yang menjadi jantung pendidikan, yaitu kualitas belajar yang dialami murid-muridnya. Kurikulum merdeka memang bukan magic bullet atau solusi sapu jagat, namun berpadu dengan program-program merdeka belajar lainnya, kurikulum merdeka diharapkan mampu memantik transformasi sistemik yang kita perlukan untuk mengatasi krisis belajar di Indonesia. Bapak Ibu yang hebat yang ada di seluruh Indonesia. Inilah yang menjadi salah satu alasan atau beberapa alasan mengapa kurikulum merdeka perlu menjadi solusi terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita untuk belajar, untuk memperdalam kurikulum ini sehingga kita bisa menerapkannya dengan baik di sekolah kita masing-masing. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.